Ini ibu-ibu cantik-cantik ini dari mana saja nih? Panjenengan dari Purwokerto. Nah, kalau ibunya yang satu? Purwokerto juga. Yang satu? Bali. Bali. Purwokerto, Bali. Ini yang dari Purwokerto ini bareng? Berdua? Oh. Soalnya kemarin ada ibu-ibu juga, entah itu dari mana, kurang jelas saya. Katanya sudah sampai di Semarang, terus pamitan boleh enggak saya ke Pesanggerahan, berarti kan belum paham kan? Wong masih nanya seperti itu. Jadi saya nggak begitu menanggapi, nggak tahu. Entah dari mana itu, dan dia sudah sampai di Semarang. Boleh enggak saya ke Pesanggerahan, berarti kan belum paham. Terus mau ngapain ke sini kalau belum paham? Jadi nggak saya tanggapi. Nggak tahu itu gimana itu ceritanya. Ini ibu-ibu sudah sampai di tahapan apa ini? Malam ini. Panjenengan nyampe di tahapan apa? Semalam sudah manunggal jati. Dari semalam apa baru malam ini? Dari kemarin malam sampai malam ini manunggal jati. Kalau ibunya yang dari mana? Hari ini Patrap izin Toko Lembah. Oh, yang dari Bali ya. Kalau panjenengan masih dari mana masih? Dari Purbalingga. Malam ini sudah di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Tolong. Itu jenengan harus hafal loh itu ya, harus tahu loh. Jadi Patrap Samadhi yang panjenengan praktekkan tuh jenengan harus tahu loh ya. Jangan asal patrap aja tapi nggak tahu itu patrap apa, bagaimana nggak tahu itu. Jangan sampai gitu ini. Ini masih ada satu lagi. Ibunya dari mana ibunya? Dari Lampung. Oh yang kemarin dari Lampung nyampe Semarang WA saya itu. Bukan? Nah, oh iya. Udah nyampe Semarang itu WA-nya. Ya, WA-nya sudah sampai Semarang. Berarti panjenengan ya? Berarti sudah berapa malam di sini? Hampir 3 malam. Sudah sampai di patrap apa malam ini? Malam ini sampai Patrap Samadhi Mijil Toko Lembah. Patrap Samadhi Mijil Toko Lembah. Tapi panjenengan semua nggak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan kan? Jangan, saya seneng banget kalau ada perempuan ikut mengkaji diri itu, saya seneng banget. Gitu. Apalagi sampai nggak gagal paham kan? Kalau sebagian besar kaum perempuan, khususnya ibu-ibu, ikut mengkaji diri, cepat sekali. Tertatanya alam semesta itu cepat sekali. Sangat cepat sekali. Jadi kaum lelaki itu terbantu banget gitu loh, terbantu banget di situ. Karena apa? Karena kaconya alam semesta ini kan awalnya dari kaum perempuan. Kenapa saya katakan dari kaum perempuan? Jadi laki-lakinya ini jadi korban aslinya itu. Iya, laki-laki. Ya coba aja. Itu para pegawai, para PNS, bahkan presiden itu korupsi itu karena apa? Bukan karena wanita, karena dituntut. Karena dituntut istrinya kan. Terus yang nyolong ayam, nyolong itu, nyolong ini, sampai nipu itu karena apa? Karena dituntut kebutuhan istrinya. Nah, ini yang bikin kacau kan ini. Coba kalau semua wanita, khususnya kaum istri, mengkaji diri, artinya kan bisa menerima apa adanya suaminya itu tadi kan, enggak menuntut kamu harus ini, kalau enggak gitu cerai. Kan enggak begitu kan? Nah, kalau sudah seperti itu,
Kan ini kejahatan laki-laki ini kan berkurang. Kalau setiap istrinya mengkaji diri, kejahatan seorang lelaki ini kan berkurang. Karena apa? Karena istrinya bisa menerima dia dengan apa adanya. Enggak nuntut beli motor, enggak nuntut. Makanya saya seneng kalau ada kaum perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga ikut mengkaji dulu. Saya seneng banget. Karena apa? Karena laki-laki akan terselamatkan di situ, enggak tersesat, enggak salah jalan gitu loh. Enggak tersesat, enggak salah jalan, tidak memaksakan dirinya kan. Yang enggak mampu dipaksa-paksain sampai dimampu-mampuin itu karena demi istrinya itu tadi, karena dituntut sama istrinya itu tadi. Nah, kalau istrinya ikut mengkaji diri, berarti kan istrinya punya kesadaran tuh, oh iya, suami saya lulusan SD, kerjanya buruh, penghasilannya sekian. Kalau saya nuntut sehari harus sekian kan, tuh pasti suami saya akan melakukan kejahatan-kejahatan kan, karena yang dituntut di luar kemampuan seorang suami. Nah, ini yang sering terjadi di sana sini sampai para pejabat korupsi dan lain sebagainya itu karena ini loh. Karena seperti itu loh. Jadi bukan karena dirinya sendiri itu enggak. Kalau soal setelah sukses, setelah berhasil korupsi, setelah sukses punya istri 10, itu urusannya lain. Awal-awalnya kan dituntut istri yang satu dulu ini. Awal-awalnya itu dituntut itu. Luar biasa, luar biasa. Lah untuk panjenengan yang sudah sampai di tahapan manunggal jati, apakah panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku? Ayo, sudah ngerti belum? Sudah paham belum? Sudah tahu apa belum? Kalau sudah tahu, sudah hafal apa belum? Nah, kalau hafal ya mesti tahu kan? Soalnya ngerti, paham, tahu belum tentu hafal. Makanya hafal ini saya tanyakan paling belakang. Nah, sudah apa belum? Soalnya itu penting, Bu ya. Itu penting. Sebab apa? Sebab yang sedang kita lakukan ini adalah mengkaji diri. Berarti yang terpenting dan utama adalah tentang diri kan? Satu misal contoh, mengkaji kitab. Berarti yang terpenting dan utama adalah tentang kitab. Mengkaji ilmu. Berarti yang terpenting dan utama adalah tentang ilmu. Nah, kalau mengkaji diri, berarti yang terpenting dan utama adalah tentang diri kan? Lah, apa yang saya uraikan di sana adalah tentang diri panjenengan. Jadi panjenengan harus paham, harus ngerti, harus tahu, dan harus hafal. Karena dengan mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal, berarti panjenengan sudah mengenal diri. Lah, istilah atau kata-kata mengenal diri, lah ini nanti yang membuat panjenengan itu mudah. Di dalam laku itu mengalami kemudahan. Mengapa ketika patrap samadhi mengalami kesulitan, mengalami tidak enak, dan lain sebagainya? Lah karena panjenengan belum mengenal Wahyu Pancagaib. Apa yang panjenengan patrapkan itu panjenengan belum hafal. Makanya mengalami itu semua. Nah kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, sudah hafal, enggak mungkin sulit mengalami kesulitan itu enggak mungkin. Gitu. Makanya saya katakan itu penting dan utama. Jadi setelah mengerti, setelah memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, juga mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, panjenengan harus hafal. Karena itu jati diri panjenengan sendiri. Jadi jangan sampai kesalahan tetangga kita hafal, nah jati diri sendiri kita nggak hafal. Nah ini jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah kalau panjenengan yang dari Purbalingga sudah hafal, mulai hafal, yang dari Bali mulai hafal, baru mulai. Yang dari Lampung Sumatera belum. Iya, itu yang saya tulis di sana. Nah. Matur suwun.
Untuk yang kemarin, untuk panjenengan agak maju sini. Yang kelihatan dengan saya. Nah, terus di sini. Nah, gitu. Panjenengan sudah ngerti, paham, tahu dan hafal apa belum? Sudah. Coba saya tes loh ya. Apa itu wahyu pancagaib? Nggak bisa seperti itu. Nggak masuk itu. Kalau saya yang denger masuk. Tapi kalau orang awam yang denger nggak bisa masuk itu. Ya. Kalau orang awam yang dengar itu nggak bisa masuk. Kalau panjenengan bisa menceritakan tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, ini berarti panjenengan kan sudah hafal ya. Ini sudah hafal. Lah di sini itu panjenengan sudah bisa menggunakan wahyu pancagaib. Maka saya katakan ini penting sekali. Panjenengan tidak akan bisa menggunakan wahyu pancagaib. Menggunakan wahyu pancalaku panjenengan tidak akan bisa. Kalau panjenengan belum mengerti, belum memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jadi panjenengan belum punya hak untuk menggunakan. Belum bisa menggunakan kalau belum hafal itu, belum ngerti, belum paham, belum tahu dan belum hafal. Buka bukunya sudah sampai di halaman berapa? Kalau sudah jumlah 100, berarti kan sudah ketemu pemahaman tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib kalau sudah sampai di halaman itu. Ya. Ya, saya nanya sekali lagi. Apa dan bagaimana arti maksudnya kunci the power level 1 atau patrap samadhi minjil sowan? Nah, kalau arah tujuannya kunci the power level 1 atau patrap samadhi minjil sowan. Nah, belum kan? Ya mungkin panjenengan hafal. Cuma panjenengan grogi atau gugup mungkin. Tapi itu enggak masuk. Untuk alasan kepada saya enggak masuk itu. Gini loh Mas. Dikarenakan kesalahan panjenengan pada awalnya, saya sih tidak bisa membantu panjenengan, tidak bisa menolong panjenengan. Lah, namun panjenengan jangan khawatir. Jangan ragu, jangan khawatir. Karena apa? Karena panjenengan bisa meyakini, bisa mempercayai wahyu pancagaib dan mengandalkan wahyu pancagaib. Yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Namun syaratnya panjenengan harus paham dan mengerti serta mengetahui. Kalau tidak, panjenengan belum punya hak untuk menggunakannya. Gitu loh. Panjenengan belum punya hak untuk menggunakannya, artinya belum bisa menggunakannya. Yang perlu panjenengan mengerti dan memahami tentang arti maksudnya, apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Itu tok. Kalau panjenengan sudah ngerti, paham, tahu, dan hafal ini, panjenengan boleh pulang. Karena apa? Karena panjenengan sudah bisa menggunakan wahyu pancagaib. Artinya panjenengan sudah bisa menyelesaikan apapun bentuk masalah panjenengan. Gitu. Tapi kalau ini belum hafal, panjenengan tidak bisa pulang. Ya bisa sih pulang, tapi kan masalahnya tidak selesai. Belum bisa menyelesaikan masalah. Kalau panjenengan belum hafal ini pulang gitu. Jadi sebenarnya sederhana, ya, sederhana. Yang perlu panjenengan mengerti, pahami, ketahui dan panjenengan hafal itu sederhana sekali karena ada tertulis di sana gitu.
Jadi yang harus panjenengan, kalau ngerti pahamnya sih sudah kan, taunya sih sudah. Lah wong tiap hari baca itu. Nah ini kan hafalnya panjenengan yang sulit. Ya? Hafalnya panjenengan yang sulit kan. Yang perlu panjenengan hafal, apa itu wahyu pancagaib? Jawabannya ya. Apa itu wahyu pancagaib? Jawabannya, wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh. Nah, itu jawabannya. Apa itu wahyu pancagaib? Wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh. Yang secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci, paweling, asma, mijil, singkir itu sebagai wahyu pancagaib. Nah kalau sebagai sedulur papat kalimo pancer, mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiah. Mudah kan? Ya, saya ulang. Apa itu wahyu pancagaib? Pertanyaannya kan seperti itu. Apa itu wahyu pancagaib? Jawabannya adalah pemberian 5 ruh. Yang secara spiritual disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Kalau sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci, paweling, asma, mijil, singkir. Kalau sebagai sedulur papat kalimo pancer tersebut mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiah. Mudah kan? Bagaimana itu wahyu pancagaib? Pertanyaannya ya. Bagaimana itu wahyu pancagaib? Wahyu pancagaib atau 5 ruh atau pemberian 5 ruh yang secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer, ini masing-masing memiliki sifat bawaan yang disebut sebagai wahyu pancalaku, yang selama ini dikenal dengan sebutan iman. Wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib tersebut sebagai berikut. Sebagai sikap, wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap, yaitu kan di sana tertulis ya, manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning pati lan urip. Itu wahyu pancalaku sebagai sikap. Nah, kalau wahyu pancalaku sebagai sifat, pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Gampang kan? Nah, itu jenengan harus hafal. Yang panjenengan harus hafal itu. Lebih dalam lagi. Apa itu kunci? Nah, di sana ditulis. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih. Tempatnya di mata. Tugasnya melihat. Apa itu paweling? Paweling adalah aluamah. Asal usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya selatan, rupanya kuning, tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Apa itu asma? Asma adalah hidup. Asal usulnya dari Dat Maha Suci hidup.
Sikapnya leburing kawula Gusti, sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Kiblatnya tengah, rupanya bening, tempatnya di jantung, tugasnya menghidupi atau menghidupkan. Mijil, mijil adalah amarah, asal usulnya dari sari-sarinya api. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti, sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Kiblatnya barat, rupanya merah, tempatnya di telinga, tugasnya mendengar. Apa itu singkir? Singkir adalah supiyah, asal usulnya dari sari-sarinya bumi. Sikapnya sampurnaning pati lan urip. Sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti. Kiblatnya utara, rupanya hitam, tempatnya di lidah, tugasnya menikmati atau merasakan. Ini panjenengan harus hafal. Kalau panjenengan ndak hafal ini, berarti panjenengan belum mengenal diri panjenengan. Dikarenakan panjenengan belum mengenal diri panjenengan, panjenengan ndak bisa menggunakan diri panjenengan, itu ndak bisa. Jadi panjenengan ngontrol gerak-gerik tubuhnya panjenengan ndak akan bisa. Apalagi ngontrolnya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apa arti maksudnya kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan? Dan kemana arah tujuannya kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan? Arti maksudnya patrap samadhi mijil sowan adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Sedangkan tujuan kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan adalah ke otak atau pikiran, ke hati atau batin, ke kelamin atau syahwat. Apa arti maksudnya kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno? Arti maksudnya patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 adalah untuk membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat. Sedangkan arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 adalah ke otak atau pikiran, ke hati atau batin, ke kelamin atau syahwat. Apa dan bagaimana arti maksudnya kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah? Dan kemana arah tujuannya kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah? Arti maksudnya patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3 adalah membuka otak atau pikiran, membuka hati atau batin, dan membuka kelamin atau syahwat. Sedangkan arah tujuannya kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah yaitu ke otak atau pikiran, ke hati atau batin, ke kelamin atau syahwat. Panjenengan bisa menceritakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, seperti saya, selancar saya, semudah saya menyampaikan ini, berarti panjenengan sudah hafal. Panjenengan sudah mengenal diri. Yang berarti panjenengan sudah punya hak menggunakan diri panjenengan, menguasai diri panjenengan, dan mengandalkan diri panjenengan. Itu yang perlu panjenengan hafal. Kalau panjenengan masih mikir, masih terpatah-patah, masih terputus, berarti belum. Gitu loh. Berarti belum. Itu yang perlu dihafal. Gitu. Nah, kalau panjenengan sudah ngerti, paham, tahu, dan hafal ini, nanti panjenengan melakukan patrap samadhi itu mudah banget, tidak mengalami kesulitan karena jenengan udah ngerti, udah paham, udah tahu kan, gitu loh.
Sehingganya ketika panjenengan melakukan patrap samadhi itu nggak ada pertanyaan, nggak punya pertanyaan, juga nggak mencari apa-apa, dan tidak penasaran lagi karena sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa yang mau dipertanyakan, apa yang mau dicari, apa yang membuat penasaran. Bisanya bertanya, bisanya mencari, bisanya penasaran karena belum mengerti, belum paham, belum tahu. Ini wajarnya kan gitu, wajar. Logikanya kan gitu, logikanya. Gitu loh. Itu yang harus panjenengan hafal. Semuanya itu harus hafal itu. Karena kita melakukannya. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita nggak paham. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu. Gitu loh. Kalau kita memaksakan diri ya harus siap mengalami kesulitan. Nah, belum ngerti kok dilakukan, belum paham dilakukan, belum tahu dilakukan. Maka intinya patrap adalah samadhi. Nah, sejatinya samadhi diam. Bagaimana bisa diam? Wong belum ngerti, belum paham, belum tahu. Ya pasti muncul pertanyaan, penasaran, nyari-nyari, kan pasti muncul lah. Wong belum ngerti, paham, belum tahu. Tuh. Lebih sulit lagi. Kalau patrap samadhi kita hanya berhadapan dengan Maha Suci. Ya. Patrap samadhi kita hanya berhadapan dengan satu saja, yaitu Maha Suci. Lah di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang dihadapi alam semesta seisinya. Belum ngerti, belum paham, belum tahu. Oh mumet. Menghadapi satu saja, yaitu Maha Suci. Diam itu susahnya minta ampun kalau belum ngerti. Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau bukan pertanyaan, penasaran. Kalau bukan penasaran, penasarannya ini tadi nggak kejawab-jawab kan, disusul nyari ini apa ini. Tadi dimotivasi begini, iya sibuk nggak bisa diam, tuh kan. Iya pun kan gitu. Saya sendiri ngalami, dulunya saya juga begitu, gitu. Makanya saya bisa ngomong. Soalnya saya bisa pernah mengalami kan gitu. Iya. Setelah saya ngerti, setelah saya paham apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, setelah saya mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, itu pertanyaan-pertanyaan itu berhenti dengan sendirinya. Penasaran itu hilang. Dengan sendirinya itu hilang. Nah karena udah jelas jadi nggak nyari-nyari itu. Nah sebelum ngerti, sebelum paham, belum tahu, wah sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Ngalami ini, jangan-jangan ngalami, iya sibuk sendiri. Nggak bisa diam. Makanya saya sering teriak-teriak, hafalkan itu jati dirimu sendiri. Gitu. Agar supaya panjenengan bisa menguasai diri panjenengan sendiri, panjenengan harus ngerti, paham, tahu tentang diri panjenengan sendiri, dan hafal tentang diri panjenengan sendiri. Kalau enggak, ayah gimana? Caranya gimana kalau enggak? Ya. Setidak-tidaknya, kalau panjenengan mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, setidak-tidaknya ini dibuat minimal loh, ini dibuat minimal. Panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Itu minimal loh, minimal. Dibuat maksimalnya, keren sekali maksimalnya, minimalnya aja gitu. Nah kalau kita bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, kira-kira celaka apa yang bisa menyentuh kita? Kegagalan apa yang bisa menyentuh? Itu minimal loh. Minimal. Lah maksimalnya bisa menjadi kitab suci sejati bagi sesama makhluk hidup. Itu maksimal. Bisa menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup. Bisa berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Itu maksimalnya. Dengan seperti itu, kapanpun panjenengan mau, panjenengan bisa mijilake Romo. Itu maksimal. Dibuat minimalnya itu.
Panjenengan bisa berada di ranah minimal saja, panjenengan sudah selamat di situ. Sudah selamat di situ. Tuh. Nah, saya katakan, panjenengan harus ngerti, harus paham, harus tahu, dan harus hafal yang saya tulis di papan tulis besar itu. Nah, caranya menghafal, kalau nggak tahu caranya, ya duduk di situ dipantengin. Duduk di situ pantengin. Kita rindu kan? Sama guru sejati kita rindu kan? Nah, kenapa nggak mau mantengin? Nah, ya terus pantengin. Sampai seperti saya tadi loh, menjelaskannya sampai seperti saya tadi loh menjelaskannya. Nah, itu berarti jenengan sudah hafal. Nah, kalau panjang sudah hafal itu tandanya panjenengan sudah mengenal diri, kan kita sedang mengenal diri kan. Cuma itu toh asli nih. Nah, kalau sudah seperti itu, maka selanjutnya guru sejati panjenengan yang akan membimbing, guru sejati panjenengan yang akan menuntun, guru sejati panjenengan yang akan bertanggung jawab. Nah, dengan seperti itu, panjenengan dewasa, mandiri, merdeka, tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Itu sederhana sekali. Nanti kedogmaan, biarin kedogma sama dirinya sendiri kok. Nanti jadi dogma, biarin jadi dogma. Lah wong dogma tentang dirinya sendiri, bukan tentang tetangga kan? Bukan tentang kitab, bukan tentang agama, bukan tentang ilmu, tapi tentang dirinya sendiri. Nah, kalau dogma tentang diri panjenengan itu dosa, biar saya deh yang nelan dosanya. Tidak ada istilah dogma atau doktrin tentang diri kita sendiri itu. Nah, ketika kita menggunakan otak kita untuk berpikir sampai benar-benar ngerti, benar-benar paham, benar-benar tahu tentang jati diri kita, lah nanti otak kita itu akan mengirimnya ke hati kita. Nah, hati kita akan mencernanya, yang kemudian akan dikirim kepada kelamin kita atau syahwat kita. Nah, kalau sudah terkirim kepada kelamin atau syahwat kita, maka apapun yang panjenengan kehendaki jadi, terjadilah itu. Kehidupan kita di dunia ini bermula dari otak. Jadi kehidupan model apapun yang kita alami di setiap saatnya itu karya kita sendiri, karya otaknya kita sendiri, karangannya otak kita sendiri. Nah, kalau otak kita selalu kita buat mikirin tentang jati diri, apa nggak keren? Ya itu toh. Itu yang perlu panjenengan hafal itu. Kalau panjenengan sudah hafal itu, silahkan pulang. Karena panjenengan, saya jamin bisa menyelesaikan masalah panjenengan apapun jenis dan bentuknya. Kalau belum, jangan, itu malu-maluin saya nanti. Malu-maluin saya. Nah, selain patrap samadhi yang menjadi kebutuhan jiwa raga panjenengan, panjenengan itu punya tugas menghafal itu. Menghafal itu. Menghafal tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Sampai selancar saya bicara tadi loh. Sampai selancar saya bicara tadi loh. Itu secara mudah itu. Kalau diperumit banyak, rumit sekali. Tapi itu dipermudah itu. Banyak penjabarannya itu banyak. Tapi itu termudah. Dan ada tulisannya di sana. Jenengan tinggal ngapalin aja. Tinggal ngapalin aja. Oke, masih. Ya. Duduk di situ sambil menghadap papan tulis. Wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh. Yang secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci.
Nah, ada tulisannya kan. Kalau jangan nolehnya, jangan sampai ada tulisannya. Pauling. Setelah Pauling apa ya? Asmo. Ini gampang sekali aslinya menghafalnya itu. Itu caranya seperti itu. Nih. Kebiasaan kita mencari-cari kesalahan tetangga, kebiasaan kita menghafal keburukan tetangga, nah itu kita ubah menjadi mencari-cari jati diri dan menghafal tentang jati diri. Kalau kita bisa mencari-cari keburukan orang lain, mestinya kita bisa mencari jati diri. Kalau kita bisa hafal kesalahan-kesalahan orang lain, mestinya kita bisa hafal tentang diri kita sendiri. Kalau belum, berarti belum mengenal diri. Lah, akibat dari belum mengenal diri, ini bahaya. Akibatnya belum mengenal diri ini bahaya. Kenapa? Karena lupa diri. Akibat dari belum mengenal diri adalah lupa diri. Akibat dari lupa diri tidak tahu diri. Akibat dari tidak tahu diri tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Akibat dari tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri, oh ya setidaknya banyak yang nyubit lah. Ya, banyak yang nyubit. Ya, ada orang ngomong penting, ya. Ada temannya, ada 2 orang temannya lagi ngobrol penting, kitanya guyonnya, kan bisa ditampar sama orang itu. Karena apa itu? Karena tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri. Tuh. Cuma itu tok yang perlu panjenengan hafal. Nah, apa yang menjadi masalah? Jadikan itu motivasi untuk giat menghafal jati diri. Oke. Hafal itu berarti panjenengan sudah menjawab. Hafal itu berarti panjenengan sudah menjawab pertanyaan, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Itu sudah terjawab kalau panjenengan hafal itu. Hafal itu melakukan patrap samadhi apapun, panjenengan tidak mengalami kesulitan. Tidak mengalami kesulitan. Dan menghadapi apapun, wahyu pancagai panjenengan secara otomatis akan aktif menggerak-gerikkan raga panjenengan. Jadi jenengan nggak mengalami kebingungan. Mengalami sesuatu A. Mengalami sesuatu A. Aduh, patrap samadhi apa ya yang digunakan? Nah, jangan sampai seperti itu. Oh, kayaknya patrap samadhi ini nih. Patrap samadhi ini nih yang digunakan apa saja. Jangan sampai nggak tahu ini. Jangan sampai jenengan nggak tahu itu. Nah, kalau hafal itu, karena sudah ngerti, paham, dan tahu, mengalami apapun kan tinggal menghadapi. Langsung action gitu loh. Nggak siap-siap dulu, nggak mandi dulu, nggak pakai bedak dulu. Kan langsung action. Nah, kalau belum hafal itu, karena belum ngerti, belum paham, belum tahu, ada apapun kita gusar, bingung, gugup, dan lain sebagainya. Nggih, Mas. Jawabannya jangan keluar dari papan tulis itu jawabannya.